Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila dengan NPM 2423177 dari kelas 5F. Kali ini kita akan membahas tentang model pendekatan strategi, metode, dan teknik pada pembelajaran IPS di SD. Yaitu ada 3, scientific, project-based learning, dan deep learning. Selamat menyaksikan ya. Dadah. Baiklah, yang pertama yaitu apa sih model pembelajaran? Model pembelajaran merupakan rangkaian pendekatan, strategi, dan metode yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam IPS SD, model pembelajaran yang sering digunakan meliputi model inquiry, role-playing, bermain peta, portofolio, dan pembelajaran berbasis project atau project-based learning. Model ini menekankan aktivitas peran siswa secara aktif, kolaboratif, dan kontekstual, sesuai karakteristik materi IPS yang sosial dan kontekstual. Materi yang selanjutnya yaitu, apa sih strategi pembelajaran? Strategi pembelajaran adalah cara atau pola pelaksanaan pembelajaran agar tujuan dapat tercapai. Strategi pembelajaran IPS harus mendorong siswa untuk aktif bertanya, mencari, menganalisis informasi, serta berpikir kritis dan kreatif. Contohnya adalah strategi pembelajaran interaktif yang menekankan diskusi dan kolaborasi, strategi pembelajaran empirik yang berorientasi pada pengalaman, serta strategi yang mengintegrasikan konteks dan global. Selanjutnya yaitu teknik pembelajaran IPS. Teknik adalah langkah-langkah spesifik pelaksanaan metode pembelajaran seperti teknik tanya jawab, teknik ceramah singkat, teknik menilai tulisan atau laporan, teknik observasi langsung, dan teknik bimbingan kelompok. Teknik ini bertujuan mengoptimalkan proses pembelajaran dan ketercapaian hasil belajar. Kita akan membahas tentang scientific learning atau pendekatan saintifik. Scientific learning adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan proses belajar menggunakan metode ilmiah. Siswa aktif menjadi peneliti kecil dengan menerapkan langkah-langkah ilmiah untuk mengonstruksi pengetahuan, yaitu mengamati, bertanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan. Tujuan utama scientific learning adalah mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS, keterampilan pemecahan masalah, serta komunikasi ilmiah. Pendekatan ini berpusat pada siswa atau student center, menghindari verbalisme, dan meningkatkan keaktifan dan motivasi belajar siswa. Contoh kegiatannya yaitu mengamati objek, merumuskan pertanyaan, mencari data, menganalisis, dan menyajikan hasil temuan secara sistematis. Yang kedua yaitu Project Based Learning atau PJBL. PJBL adalah model pembelajaran yang memfokuskan pada proses belajar melalui pengerjaan proyek nyata bermakna dan relevan dengan dunia nyata siswa. Siswa bekerja dalam kelompok untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proyek yang menghasilkan produk konkret. PJBL mengembangkan keterampilan kolaborasi, pemecahan masalah, komunikasi, dan berpikir kritis siswa. Model ini memberikan otonomi kepada siswa dalam menentukan aktivitas belajarnya dan mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu. Kunci sukses PJBL ialah keaktifan dan keterlibatan siswa dalam seluruh proses pembelajaran hingga kegiatan berakhir. Terakhir yaitu deep learning. Deep learning dalam konteks pendidikan adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap materi pembelajaran. Siswa tidak hanya menghafal, tetapi juga mampu menghubungkan dan menerapkan konsep secara kritis, kreatif, dalam situasi nyata. Deep learning mendorong pengembangan pengetahuan yang menyeluruh, kemampuan berpikir tingkat tinggi, refleksi, dan penerapan ilmu secara luas. Pendekatan ini membantu siswa membangun keterampilan berpikir kritis dan kemampuan analisis yang kuat. Kesimpulannya yaitu, ketiga pendekatan ini saling melengkapi untuk menciptakan proses pembelajaran IPS yang aktif, bermakna, dan kontekstual di SD. Scientific learning menanamkan proses berpikir ilmiah, PJBL memfasilitasi belajar melalui pengalaman nyata dan kolaboratif, serta deep learning memastikan pemahaman mendalam yang aplikatif. Integrasi dari ketiganya sangat efektif untuk mengembangkan kompetensi abad 21
seperti kreativitas, kolaborasi, keterampilan berpikir tingkat tinggi, serta kemampuan problem solving secara menyeluruh dan bermakna. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!